Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Nadila Zuliati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada video yang sebelumnya saya telah membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Terus ada proses yang mempengaruhi hasil belajar dan pembelajaran. Nah, pada kesempatan video yang ketiga ini, saya akan membahas tentang rumpun model-model pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran yaitu suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru dan siswa, sumber belajar yang digunakan atau sistem lingkungan yang memungkinkan siswa mampu untuk belajar. Dalam suatu model pembelajaran itu sendiri memiliki 4 karakteristik, yaitu A. Landasan teori, B. Tujuan yang harus dikuasai siswa, C. Sintak atau urutan langkah kegiatan guru siswa, D. Kondisi belajar atau sistem lingkungan pembelajaran. Dan itu juga terdapat beberapa pendapat mengenai model pembelajaran. Yang pertama, menurut Udin Winata Putra 1994, model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Yang kedua ada Soekamto DKK dalam kurung Nurwati 2000. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Dan yang ketiga ada menurut Joyce dan Weil 1996. Dalam bukunya Model of Teaching telah menggolongkan model-model pembelajaran menjadi 4 rumpun model pembelajaran. Yang kedua yaitu rumpun model-model pembelajaran. Nah, di dalam rumpun model pembelajaran ini dibagi menjadi 4. Yang A yaitu rumpun model pembelajaran pengolahan informasi. Yang dimaksud yaitu dirancang untuk membantu siswa breakset dalam kegiatan pemecahan masalah dan menulis untuk memperoleh pandangan baru terhadap suatu objek berdasarkan banyak hal dari lapangan. B. Rumpun model pembelajaran individual. Yang dimaksud di sini adalah memfokuskan pada pengembangan pribadi, menekankan pada proses mengkonstruk dan merorganisasi realita yang memandang manusia sebagai pembuat makna. C. Rumpun model pembelajaran sosial. Yang dimaksud di sini yaitu menggabungkan antara belajar dan masyarakat. Kedudukan belajar di sini adalah bahwa perilaku kooperatif tidak hanya merupakan pemberi semangat sosial, tetapi juga intelektual. D. Rumpun model pembelajaran perilaku. Yang dimaksud di sini yaitu suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Rumpun model ini menerapkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan perilaku secara efektif, sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga ada karakteristik umum dari setiap rumpun model pembelajaran. Nah, karakteristik itu sendiri di sini dibagi lagi menjadi 4. Yang A ada karakteristik umum model pemrosesan informasi. Yang dimaksud di sini yaitu menekankan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk memproses informasi. Dalam rumpun model pembelajaran ini dibagi lagi menjadi 7 model pembelajaran, yaitu pencapaian konsep, berpikir induktif, latihan penelitian, pemandu awal, memorisasi, pengembangan intelek, dan penelitian ilmiah. B. Karakteristik umum model personal. Yang dimaksud di sini yaitu memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Dalam rumpun model personal terdapat 4 pembelajaran, yaitu pengajaran tanpa arahan, model sinektik,
latihan kesadaran, dan pertemuan kelas. C. Karakteristik umum model interaksi sosial. Yang dimaksud di sini yaitu menitik beratkan pada pengembangan kemampuan kerjasama dari para siswa. Dalam rumpun model interaksi sosial terdapat 5 model pembelajaran, yaitu investigasi kelompok, bermain peran, penelitian jurisprudensial, latihan laboratoris, dan penelitian ilmu sosial. D. Karakteristik umum model sistem perilaku. Yang dimaksud di sini yaitu memusatkan perhatian pada perilaku yang terobservasi dan metode tugas yang diberikan dalam rangka mengkomunikasikan keberhasilan. Dalam rumpun model sistem perilaku terdapat 5 model pembelajaran, yaitu belajar tuntas, pembelajaran langsung, belajar kontrol diri, latihan pengembangan keterampilan dan konsep, dan latihan asertif. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah aku paparkan barusan yaitu model pembelajaran merupakan kerangka, pola, atau rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh seorang guru dengan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam menghadapi era pendidikan yang semakin maju ini, maka para guru dituntut untuk mempunyai pembelajaran yang paling efisien untuk digunakan dengan menerapkan rumpun model pembelajaran yang telah disediakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang dihadapi. Keempat rumpun tersebut mempunyai model pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.